lagi. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan bahas materi yaitu tentang surat lamaran kerja. Yang pertama yaitu apa pengertian surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja yaitu surat yang dibuat oleh pelamar dan untuk ditujukan kepada pemerintah atau instansi terkait untuk mendapatkan sebuah pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi tersebut. Dan yang kedua yaitu fungsi surat lamaran kerja. Fungsi yang pertama itu sebagai tanda tertulis. Atau sebagai tanda resmi pengajuan pekerjaan. Fungsi ini merupakan fungsi utama dari surat lamaran kerja. Karena dengan hadirnya surat lamaran kerja berarti permohonan tersebut bersifat resmi dan tentu akan langsung diterima sebagai permohonan dan bahan pertimbangan dalam menerima pelamar tersebut. Yang kedua itu sebagai alat komunikasi. Fungsi ini merupakan salah satu fungsi dasar dari setiap surat, karena setiap surat sudah dapat dipastikan akan mengandung informasi yang akan sangat diperlukan oleh pihak yang dituju. Dalam surat lamaran, informasi yang dibutuhkan yaitu informasi mengenai data dan identitas pelamar. Dalam surat lamaran biasanya akan terlampir ijazah, daftar riwayat hidup, fotokopi KTP, dan keterangan pengalaman pekerjaan. Dan yang ketiga sebagai bahan pertimbangan. Dan sudah dijelaskan tadi bahwa dengan hadirnya surat lamaran kerja dan berbagai informasi mengenai identitas diri merupakan kebutuhan untuk melakukan sebuah pertimbangan bagi perusahaan menerima pelamar yang tepat mengisi pekerjaan yang dibutuhkan. Dan bagian yang ketiga yaitu cara membuat surat lamaran. Yang pertama yaitu kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar atau bahasa yang formal, karena surat lamaran ini sudah jelas merupakan surat yang resmi dan jangan menggunakan bahasa yang tidak patut digunakan dalam pembuatan surat resmi. Dan yang kedua, surat atau tulislah kalimat yang singkat, padat dan jelas, dan jangan bertele-tele, karena sebuah perusahaan tidak mau atau tidak menyukai surat lamaran yang bertele-tele.
Yang ketiga itu harus ditulis secara manual atau tulis tangan, karena dengan melihat tulis tangan kita, sebuah perusahaan dapat menilai bagaimana pribadi seseorang. Yang keempat itu kita harus memperhatikan kebersihannya, jangan sampai ada coretan atau jangan sampai ada bekas penghapus. Jika ada bekas coretan atau bekas penghapus atau salah tulis, sebaiknya ditulis ulang menggunakan atau di kertas yang baru. Yang keempat, harus isi secara jelas data pribadi dan suatu informasi yang menginformasikan tentang diri kita, serta lampirkan dokumen-dokumen pendukung seperti daftar riwayat hidup, fotokopi identitas diri, dan dokumen-dokumen lain yang jadi persyaratan. Yang kelima, jika kita mempunyai sertifikat pendukung yang bisa menambah nilai plus, jangan ragu untuk melampirkannya. Ciri-ciri yang pertama yaitu tempat dan tanggal. Tempat dan tanggal ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir, karena bukan merupakan suatu kalimat. Contohnya Bandung 28 Agustus 2018. Contoh. Di sini harus ada koma. Di sini tidak perlu ditambahkan titik. Dan ciri-ciri yang kedua yaitu lampiran dan hal. Lampiran dan perihal. Dalam menuliskan kata lampiran dan kata perihal tidak bisa disingkat seperti lam dan ham. Dan angka dan kolom dalam lampiran itu harus ditulis menggunakan huruf. Contoh lampiran dan contoh perihal itu lamaran kerja. Dan yang ketiga itu adalah alamat surat. Alamat surat yang pertama itu tidak menggunakan kata-kata kepada, dan yang kedua alamat yang disarankan tidak lebih dari 3 baris, dan yang ketiga jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti hanya bapak atau ibu, dan yang keempat tulisan jalan pada suatu alamat tidak boleh disingkat, yang kelima tidak boleh menggunakan tanda titik di masing-masing akhir barisnya. Contoh penulisan alamat yang benar yaitu yang terhormat. Yang terhormat itu bisa disingkat menjadi PTH, manajer sukses mandiri. Jalan
seni. Dua Bandung. Dan tidak diakhiri dengan tanda titik. Di sini harus kita lihat perataannya dan kerapiannya. Yang keempat yaitu salam pembuka. Di salam pembuka biasanya diawali dengan kata dengan hormat, dan setelah kata dengan hormat harus menggunakan tanda atau tanda tanya, tanda koma. Yang kelima itu alinea pembuka. Dalam alinea pembuka sebaiknya harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan, serta membuat instansi yang bacanya tidak tersinggung. Kemudian yang keenam yaitu isi. Dalam isi ini terdapat 3 bagian. Yang pertama itu identitas pelamar, dan yang kedua itu maksud dan tujuan penulisan surat, yang ketiga yaitu menyatakan lampiran. Yang pertama itu identitas. Identitas merupakan suatu keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan kebutuhan. Dan perlu diperhatikan dalam menulis suatu keterangan di atas, awalan kata tidak boleh menggunakan huruf kapital. Contoh, nama, dan di sini harus ada titik 2. Yang kedua itu tempat tanggal lahir. Yang ketiga pendidikan terakhir. Yang keempat itu adalah alamat. Dan yang kedua maksud dan tujuan penulisan surat. Maksud dan tujuan merupakan suatu keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar pekerjaan menulis surat itu. Yang ketiga yaitu menyatakan lampiran. Dalam lamaran pekerjaan ini terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerjaan. Maka sang pelamar harus memenuhi lampiran yang diminta tersebut. Dalam lampiran ini setiap akhir kalimatnya harus menggunakan tanda titik 2, dan di akhir lampiran menggunakan tanda titik. Contoh lampiran: fotokopi jasa yang telah dilegalisir. Di sini harus diakhiri dengan tanda titik koma. Dan yang kedua yaitu fotokopi kartu tanda penduduk. Dan di sini kita akhiri dengan tanda titik karena akhir kalimat. Yang ketujuh yaitu penutup. Dalam penutup kita harus menunjukkan kuantitasan kita dalam melamar suatu pekerjaan pada instansi yang kita tuju. Contohnya,
Demikian surat lamaran pekerjaan yang saya buat. Besar harapan saya untuk bisa menjadi bagian dari perusahaan, misalnya perusahaan sawit. Dan yang kedelapan yaitu tanda tangan dan nama terang. Ini bagian akhir dari kalimat. Tanda tangan dan nama terang berada di pojok kanan bawah surat. Contohnya, alamat saya. Misal di sini nama saya. Sini tanda tangan. Baiklah, mungkin hanya ini materi yang akan sampaikan hari ini. Selamat pagi dan